Analisis Mubes GPDI 2022. Selisih 4 suara yang bikin deg-degan. Ke depan, apakah FPP masih tetap eksis? Bagi Anda yang mengikuti Mubes GPDI ke-34 di Grand Mercure Hotel Jakarta, ataupun yang mengikuti siaran langsung streaming di medsos, Anda mungkin agak deg-degan melihat perhitungan angka dari dua kandidat, Pendeta Dr. John Weol dan Pendeta Dr. Franky Rewa. Pada menit-menit pertama penghitungan suara, angkanya berimbang. Pada pertengahan penghitungan suara, mulai tidak berimbang. Pendeta Johnny Weol mulai ketinggalan. 1 angka, 2 angka, 3, 5 sampai di atas 20 tertinggal dari Pendeta Franky Rewa. Melihat angka yang tertinggal jauh ini, maka pendukung Pendeta John Weol mulai pesimis. Hanya terdiam dan siap untuk menerima kekalahan. Tetapi tetap ada harapan karena perhitungan baru setengah jalan. Lambat laun, satu demi satu angka mulai diraih kembali dan akhirnya bisa menyamai dengan angka dari kubu Pendeta Franky Rewa. Terjadi kejar mengejar, salib menyalip, 1-2 angka mulai dilewati baik oleh Pendeta John Weol maupun oleh Pendeta Franky Rewa. Dan ini terjadi terus sampai menit-menit terakhir penghitungan suara. Kedua pendukung dibuat deg-degan dan harap-harap cemas dari kejar mengejar angka ini. Pada detik-detik terakhir perhitungan suara, kedua nama memiliki angka yang sama, yaitu 460. Masih ada tersisa 4 surat suara. Untuk siapakah itu? Tentu saja kedua kubu berharap agar 4 suara itu ada di pihak mereka. Inilah saat-saat yang paling menegangkan dari pemungutan suara ini. Anda perhatikan gambar ini. Sampai di sini jumlah suaranya sama, 460. Johnny Weol sah. Dan apa yang terjadi dalam 10 detik terakhir? Johnny Weol sah. Johnny Weol sah. Johnny Weol sah. Duduk. Tenang. Hei, duduk. Dan disaksikan oleh para saksi dari kedua belah pihak. Ternyata 4 kertas suara itu bertuliskan nama John Weol. Ketika perhitungan terakhir dibacakan, Pendeta John Weol mendapat 464 suara dan Pendeta Franky Rewa 460 suara. Apapun hasilnya, Mubes GPDI 2022 sudah selesai. Pengurus Majelis Pusat sudah dilantik dan mereka sudah bekerja. Namun demikian, mari kita mencoba menganalisis kemenangan Pendeta John Weol dan kekalahan Pendeta Franky Rewa. Pertama, kekalahan Pendeta Franky Rewa merupakan kekalahan dari FPP atau Forum Pencerahan Pantekosta, karena Pendeta Franky Rewa diusung oleh forum tersebut. Diketahui bahwa FPP didukung oleh 23 dari 34 MD GPDI di Indonesia dan luar negeri. Artinya ada 11 MD yang tidak bergabung dengan FPP. Kedua, hitung-hitungan di atas kertas. Seharusnya FPP akan memenangkan pemilihan Ketua Umum Majelis Pusat GPDI ini. Ketiga, 11 MD yang tidak bergabung dengan FPP, mereka bukanlah berarti 100% memihak kepada Pendeta John Weol. Lalu, di manakah letak kekalahan
Pendeta Franky Rewa? Pertama, ini menunjukkan bahwa FPP tidak solid. Meskipun FPP didukung oleh 23 MD, tetapi tidak semua anggota MD mendukung Pendeta Franky Rewa. Ada juga yang berpihak kepada Pendeta Johnny Weol. Itu artinya FPP tidak satu suara. 2022-2027, hasilnya saya akan baca, setelah itu akan dibacakan SK. Calon Ketua Umum Pendeta Dr. Johnny Weol MM MTH mendapatkan 464 suara. Calon kedua Pendeta Franky Rewa mendapatkan 460 suara. Jumlah suara yang tidak sah atau rusak ada 8, sehingga totalnya sesuai dengan pemilih, yaitu 932. Itu saya serahkan kepada Ketua Panitia. Dalam hitungan kasar, kalau semua anggota FPP memilih Pendeta Franky Rewa, maka Pendeta Franky Rewa akan memiliki sekitar 600 suara. Dan ternyata Pendeta Franky Rewa hanya memperoleh 460 suara. Berarti beliau kehilangan 140 suara. Itu sudah menunjukkan bahwa FPP tidak solid. Kedua, sejauh ini FPP melakukan pendekatan kepada gembala-gembala melalui lembaga MD. Sementara Pendeta John Weol melakukan pendekatan secara personal. Dan ini kelihatannya lebih menyentuh daripada melakukan pendekatan secara kelembagaan. Selama 5 tahun, Pendeta John Weol telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah dan pelosok dengan membawa bantuan. Itu adalah pendekatan secara personal yang justru sangat diharapkan oleh gembala-gembala sidang. Dan ketiga, di atas semuanya itu, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat di atas segalanya. Tuhanlah yang menggerakkan tangan 4 orang itu untuk menulis nama John Weol. Dan akhirnya secara ksatria, Pendeta Franky Rewa menerima kemenangan Pendeta John Weol dengan berbesar hati dan berbesar jiwa. Untuk gereja kita yang besar, yang kita cintai bersama. Haleluya. Secara pribadi, saya mendukung penuh pelayanan Ketua Umum terpilih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Meskipun kalah, tetapi ini dianggap sebuah keberhasilan besar bagi FPP. Karena forum ini baru pertama kali mengikuti pemilihan ketua umum dalam MOBAS, dan hanya dengan selisih 4 suara, FPP hampir saja memenangkan pemilihan ketua umum Majelis Pusat GPDI tersebut. Menunjukkan bahwa FPP memiliki kekuatan yang real. Dan inilah fenomena baru yang berkembang di dalam tubuh organisasi GPDI. Dengan kekalahan FPP ini akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan. Pertama, apakah forum penjarahan Pentakosta ini akan tetap eksis pada 5 tahun ke depan? Selesai MOBAS akan disusul dengan Musda atau Musyawarah Daerah. Akan ada ketua-ketua MD yang baru. Apakah ketua MD ini masih akan bergabung dengan FPP? Kedua, figur yang ditokohkan oleh FPP selama ini adalah Pendeta Dr. MD Wakari. Sementara ketua-ketua MD terpilih nanti merupakan hamba-hamba Tuhan generasi baru yang mungkin
ketokohan Pendeta MD Bakari tidak lagi berpengaruh pada mereka. Karena usia mereka mungkin tergolong muda-muda dan berpandangan milenial. Dan ketiga, dengan tidak masuknya nama Pendeta Franky Rewa di kabinet Majelis Pusat saat ini, apakah nama Franky Rewa masih berpengaruh bagi FPP? Tentu saja ini adalah pandangan dari satu sisi. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, boleh jadi malah FPP akan semakin kuat dan semakin eksis. Dengan melihat jumlah suara yang hampir menang hanya selisih 4 suara, FPP dapat semakin solid untuk memenangkan pemilihan ketua umum pada Mubes 2027. Siapa tahu mereka sedang menyusun strategi baru untuk menghadapi Mubes pada 2027 nanti. Ya, ini sekedar analisis tentang Mubes GPDI ke-34 di Jakarta tahun 2022 yang kiranya dapat menjadi bahan kajian bagi mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Majelis Pusat pada tahun 2027 yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.